Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam sesi kali ini dalam acara Virtual Coordinator Training dari kelompok 6 strip 02A yang sangat semangat dan antusias untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya, yaitu Nurul Hasanah yang berasal dari SMK Semak Bogor, yang akan memaparkan tentang jenis-jenis minyak. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan tentang materi ini adalah karena pada umumnya kita sebagai orang awam yang melihat berbagai jenis minyak yang berada di pasaran menganggap semuanya sama. Kita hanya mengenal minyak ini berdasarkan wujudnya. Jadi apapun yang berwujud cair kita sebut sebagai minyak. Yang padahal di dalam kandungan minyak-minyak tersebut memiliki kandungan senyawa kimia yang berbeda-beda. Maka saya ingin menjelaskan tentang kandungan dari minyak-minyak tersebut. Baik, kita mulai saja. Nah, istilah minyak yang kita gunakan biasanya hanya mengacu pada segala zat yang berwujud cairan. Biasanya juga memiliki viskositas yang agak sedikit kental. Nah, sebetulnya istilah minyak yang kita gunakan ini merujuk pada beberapa golongan senyawa, yaitu yang pertama adalah senyawa trigliserida yang ada pada contoh seperti misalnya minyak kelapa sawit atau palm oil. Kemudian contoh yang kedua yaitu terpen. Nah, terpen ini terdapat di dalam minyak cengkeh misalnya. Sedangkan yang ketiga adalah senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak bumi. Nah, di sini saya juga menggambarkan dengan beberapa gambar yang merepresentasikan 3 golongan tersebut. Nah, apa sih perbedaannya dan apa sih yang dimaksud dengan trigliserida, terpen, dan hidrokarbon? Ya, kita akan pelajari lebih mendalam. Yang pertama adalah tentang terpen. Terpen ini adalah suatu senyawa kimia golongan lipid yang bisa berupa rantai pendek atau berupa rantai panjang. Ketika dia terdapat sebagai rantai yang panjang, tentu saja dia memiliki unit yang terkecil yang disebut sebagai isopren. Nah, senyawa isopren ini secara keseluruhan memiliki jumlah atom sebanyak 5. Maka terpen dapat didefinisikan sebagai senyawa lipid yang memiliki unit dengan 5 atom karbon yang disebut isopren. Nah, terpen ini terdapat di alam sebagai banyak contoh. Nah, pada umumnya yang sering kita manfaatkan dan digunakan di industri adalah yang berasal dari tanaman. Seperti misalnya pada gambar berikut ini, yang di atas adalah gambar dari lavender. Nah, lavender ini mengandung terpen yang nanti banyak dimanfaatkan. Nah, lavender ini nantinya akan diekstrak sehingga dapat berupa minyak, seperti yang ada pada gambar di bawah ini, berupa minyak. Ya. Nah, apa sih isopren? Isopren adalah suatu senyawa kimia yang memiliki ikatan rangkap. Artinya rangkap 2 ya ikatannya, ada 2 garisnya seperti yang saya gambarkan di slide ini. Nah, isopren ini memiliki 5 atom karbon. Di sini saya gambarkan atom karbonnya itu sebagai sudut-sudut atau ujung-ujung garis. Nah, kita bisa hitung ya dan perhatikan bahwa di sana ada 5 atom karbon. Nah, terpen ini di alam bisa berupa volatile oil, bisa juga berupa pigmen alami. Nah, manakah yang mengandung terpen yang nantinya berwujud volatile oil adalah terpen yang memiliki kelas atau golongan yang lebih pendek. Nah, karena dengan jumlah karbon yang lebih pendek, maka titik didihnya lebih rendah sehingga lebih mudah menguap. Nah, inilah yang disebut sebagai volatile atau mudah menguap. Dalam bahasa Indonesia, volatile oil ini kita sebut sebagai minyak atsiri. Nah, kalau terpennya memiliki rantai panjang, itu nanti yang akan berupa pigmen alami, seperti yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, seperti pada gambar berikut ini. Ya, yang kita akan bahas adalah tentang volatile oil-nya.
Nah, apa itu volatile oil? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, volatile oil ini adalah minyak atsiri. Nah, istilah atsiri artinya mudah menguap. Sehingga kalau kita ingin membedakan minyak yang ini dengan minyak-minyak lainnya, maka dari sifat tersebut, dari mudah atau tidaknya menguap. Berarti dari titik didihnya, apakah rendah ataukah lebih tinggi. Seperti itu. Nah, biasanya minyak atsiri ini diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Bisa dari bagian daunnya, dari akarnya, dari bijinya, dari batangnya, bahkan dari akarnya. Ya, maaf. Ya, kita lanjutkan. Nah, cara kita mendapatkan volatile oil adalah dengan dua cara, yaitu dengan destilasi uap dengan alat seperti ini. Jadi prinsipnya ada proses pemanasan. Nah, kita bisa masukkan bagian-bagian tumbuhan tadi dari batangnya, daunnya, akarnya, atau bijinya ke dalam pemanasan. Ya, maaf. Nah, kemudian setelah kita panaskan, tentu saja minyak atsiri tadi akan menguap berbentuk gas. Nah, ketika di sana ada kondensor, maka akan terjadi proses pendinginan sehingga uap berubah kembali menjadi cairan. Nah, cairan tersebut akan ditampung di dalam labu berikutnya sehingga kita dapatkan minyak atsiri yang lebih konsentrat, ya, lebih pekat. Nah, selain alat destilasi uap ini, kita juga bisa mengaplikasikan tekanan pada bahan alam berupa biji, batang, kulit, dan sebagainya tadi, sehingga didapatkan volatile oil. Nah, volatile oil itu kegunaannya sangat banyak. Yang pertama, sebagai zat yang memiliki khasiat untuk kesehatan. Contohnya ada pada eucalyptus oil atau di Indonesia kita sebut sebagai minyak kayu putih. Kemudian sebagai flavor, misalnya pada peppermint oil. Kemudian sebagai parfum, ya, sebagai minyak wangi, contohnya pada minyak bunga mawar. Lalu sebagai antiseptik, misalnya pada thyme oil, ya, dari daun thyme. Atau misalnya dari ginger oil, kita bisa memanfaatkannya sebagai antispasmodik. Atau ini yang mungkin lebih terkenal, ya, sebagai fungsi volatile oil, yaitu aromaterapi. Contohnya pada lavender oil. Nah, sifat-sifat dari volatile oil yang pertama tentu saja adalah mudahnya untuk menguap. Nah, ketika dia menguap ini tidak terjadi dekomposisi atau penguraian, maka dia tetap sebagai senyawa yang dimaksud. Jadi tidak terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian minyak atsiri ini biasanya density-nya itu lebih rendah daripada 1 gram per mili. Jadi lebih rendah daripada air, sehingga kalau kita campurkan dengan air, maka posisinya itu akan berada di atas air. Nah, kemudian volatile oil ini biasanya sifatnya nonpolar, sehingga dia cenderung larut pada senyawa organik yang nonpolar. Kalau dicampur dengan air, tentu saja tidak akan homogen. Nah, lalu warnanya biasanya jernih atau tidak berwarna. Jika sudah menjadi lebih keruh atau lebih gelap, itu tandanya sudah terjadi oksidasi oleh paparan cahaya atau panas. Kemudian karena sifatnya mudah menguap ini, maka minyak atsiri biasanya memiliki bau yang khas, dan itulah yang dapat dimanfaatkan salah satunya tadi sebagai parfum. Nah, itu minyak yang pertama. Nah, minyak yang kedua sekarang yang akan kita bahas yaitu dari trigliserida. Nah, trigliserida ini terdiri dari unit-unit yang kecil yang disebut sebagai fatty acid atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai asam lemak. Nah, pada tanaman seperti minyak jagung, kandungan dari fatty acidnya itu sangat bermacam-macam. Terdapat fatty acid yang unsaturated fatty acid dan juga saturated fatty acid. Unsaturated artinya asam lemak yang tidak jenuh, sedangkan saturated fatty acid artinya adalah asam lemak yang jenuh. Nah, di sini terdapat sifat-sifat dari fatty acid yang saturated fatty acid,
ya, memiliki karbon yang tunggal ikatannya. Nah, jadi biasanya dia cenderung memiliki titik lelah yang lebih tinggi, maka wujudnya cenderung lebih padat. Nah, yang ini contoh-contohnya. Nah, sedangkan untuk unsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap, sehingga titik lelehnya lebih rendah, maka inilah yang cenderung berwujud cair, sehingga inilah yang seringkali kita anggap sebagai minyak. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh unsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa pada unsaturated fatty acid memiliki ikatan rangkap. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dengan adanya ikatan rangkap, maka titik lelehnya itu menjadi semakin rendah. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik akan seperti ini. Nah, ini adalah beberapa fatty acid yang sangat dikenal, yang memiliki khasiat sebagai zat tambahan pada nutrisi kita, ya. Yaitu EPA dan DHA. Ya, ini banyak sekali didapatkan di dalam sumber-sumber alami ataupun juga terdapat dalam bahan pangan yang sudah diperkaya oleh fatty acid ini, ya. Nah, beberapa suplemen juga terdapat kandungan fatty acid yang esensial tadi, yaitu EPA dan DHA yang dikenal juga dengan nama omega 3. Nah, kalau fatty acid tadi sudah berikatan dengan gliserol, maka akan kita dapatkan senyawa trigliserida yang bentuknya seperti ini. Nah, inilah minyak yang kedua yang kandungannya seperti ini sebetulnya, yaitu trigliserida. Sangat jauh berbeda daripada terpen. Nah, ini ada beberapa jenis minyak di alam yang kandungannya sebagian besar adalah trigliserida. Dimulai dari olive oil sampai rapeseed oil. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa pada setiap minyak memiliki kandungan asam lemak yang berbeda-beda dan konsentrasi atau kadarnya juga berbeda-beda. Nah, di sana dapat kita lihat manakah fatty acid yang paling dominan, maka itulah yang menentukan wujud dari minyak tersebut. Ketika ada ikatan rangkapnya, maka minyaknya cenderung akan lebih cair dibandingkan yang lain. Nah, ini adalah minyak yang ketiga, yaitu minyak yang kandungannya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon ini yang sering kita manfaatkan berasal dari minyak bumi. Seperti misalnya bahan bakar yang kita gunakan, nah itu sebagai senyawa hidrokarbon. Ya, karena wujudnya yang cair, maka kita sebut juga sebagai minyak. Atau pada beberapa tahun yang lalu terdapat minyak tanah yang juga kita sebut sebagai minyak, yang kandungannya adalah hidrokarbon. Ya, jadi ini juga berbeda dari dua jenis minyak yang sebelumnya. Nah, demikian yang ingin saya sampaikan tentang jenis-jenis minyak. Semoga menjadi suatu pencerahan kepada Bapak Ibu tentang kandungan-kandungan pada minyak yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator.